Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Dunia sekarang lagi keranjingan banget sama video game. Dari konsol, PC, sampai game di HP, game udah ada di mana-mana yang menyebabkan daya pikir seorang pelajar menurun. Jutaan orang tersihir sama dunia virtual, kompetisi di game, dan hadiah-hadiah digital yang terdang berbau pornografi dan porno aksi. Kepopuleran game ini, meskipun kelihatannya nggak berbahaya, nyembunyiin sisi gelap kecanduan game yang makin parah seperti kemampuan nalar dan kreativitas menurun. Awalnya cuma hobi, tahu-tahu jadi obsesi. Makan waktu berjam-jam dan ngerusak kesehatan mental berupa kemalasan dan hilangnya kesungguhan serta minimnya motivasi. Kecanduan game bisa ubah cara kerja otak, jadi lebih mentingin kepuasan instan daripada kesehatan jangka panjang. Dan menyebabkan sulit berpikir jangka panjang. Pikiran kita jadi cuma fokus ke level selanjutnya, pencapaian selanjutnya, hadiah digital selanjutnya, dan abai dengan cita-cita, apalagi berjuang untuk kepentingan agama. Keinginan buat dapetin kepuasan virtual ini ngalahin akal sehat dan bikin kita salah nangkep kenyataan, serta kurang respons terhadap lingkungan dan kurang sadar saat pembelajaran dalam kelas. Kemampuan buat ambil keputusan juga jadi terganggu karena game jadi prioritas utama, ngalahin kewajiban, hubungan sama orang lain, bahkan kebutuhan dasar kayak tidur dan makan. Main game kebanyakan bisa ganggu perkembangan intelektual, apalagi buat anak-anak muda yang lagi masa pertumbuhan dan perkembangan mental serta akal. Waktu yang kepake buat main game bikin kita nggak ngelakuin hal-hal yang bisa ningkatin kemampuan berpikir, kayak baca, ngembangin hobi, atau ngobrol yang bermanfaat. Ini bisa bikin kemampuan berpikir kritis, kemampuan nyelesain masalah, dan fleksibilitas kognitif kita jadi menurun. Salah satu hal paling berbahaya dari kecanduan game adalah kemampuannya buat ngerusak kontrol diri dan emosi yang tak terkendali. Sifat adiktif dari game berasal dari pelepasan dopamin, zat di otak yang berhubungan sama rasa senang dan hadiah. Semakin seseorang bergantung sama rasa senang ini, kemampuan mereka buat ngatur kebiasaan main gamenya makin berkurang. Mereka jadi terjebak dalam siklus pengen main terus dan nggak bisa nolak meskipun tahu ada dampak negatifnya. Dampak jangka panjang dari kecanduan game nggak cuma buang-buang waktu dan ngabaikan tanggung jawab. Orang yang kecanduan game seringkali ngalamin penurunan prestasi di sekolah atau kerja, bikin mereka ngerasa gagal dan gak berharga. Gangguan emosi kayak cemas, depresi, dan gampang marah jadi sering muncul karena dunia virtual lebih penting daripada hubungan dan pengalaman di dunia nyata. Kecanduan game bikin jarak antara kita dan dunia nyata, bikin hubungan sama orang lain jadi renggang dan ganggu perkembangan sosial. Ngobrol langsung tatap muka jadi keganti sama avatar online, bikin kemampuan komunikasi kita menurun, dan susah buat ngadepin situasi sosial yang rumit. Dunia virtual, meskipun bisa bikin kita ngerasa punya komunitas dan diterima, tetap nggak bisa gantiin hubungan yang nyata dan mendalam di dunia nyata. Bahayanya kecanduan game ada di siklusnya yang berputar terus. Semakin seseorang masuk ke dunia virtual, masalah mereka di dunia nyata makin numpuk, bikin mereka ngerasa makin gak mampu dan putus asa. Ini malah bikin mereka makin lari ke game, dan lingkaran setan kecanduan dan kemunduran ini terus berlanjut. Buat keluar dari lingkaran ini, kita harus sadar ada masalah, cari bantuan profesional, dan belajar cara yang lebih sehat buat ngadepin masalah. Kecanduan game bukan cuma buang-buang waktu, tapi juga ninggalin dampak jangka panjang pada kemampuan kognitif dan kesehatan mental. Stimulasi yang berlebihan dan kepuasan instan dari game bisa bikin kita susah fokus, susah konsentrasi, dan kurang mampu buat berpikir dalam dan bermakna. Kerusakan kognitif ini bisa punya dampak yang luas, ngaruh ke prestasi akademik, prospek karir, dan kemampuan buat menjalin hubungan yang sehat. Penting banget buat kita nyadar kalau kecanduan game bukan cuma hiburan yang gak berbahaya, tapi ancaman serius buat kesehatan mental. Dengan ningkatin kesadaran tentang bahaya main game kebanyakan, kita bisa dorong orang-orang buat cari bantuan, bikin batasan yang sehat, dan prioritasin kesehatan mental dan emosional mereka.
Keluar dari jerat kecanduan itu mungkin, tapi butuh usaha bersama buat ngedukung kebiasaan main game yang bertanggung jawab dan bantu mereka yang lagi berjuang buat ngendaliin hidupnya lagi. Ayo ayah bunda, bantu anandanya jauh dari kecanduan game.